Halo geng, thank you udah nonton dan juga klik video ini. Kayaknya dari kemarin kita agak sedikit muter-muter ya. Dari awal peradaban menuju kekaisaran Mongol, dan terakhir kali seingat gua kita singgah di kekaisaran Korea. Benar nggak sih? Otomatis karena memang kita nggak sinkron, karena sering loncat-loncat, merasa lelah ya kan? Ya sebenarnya gua juga agak sedikit pusing dengan pembahasan yang nggak sinkron dari zaman peradaban loncat-loncat. Tapi kali ini kita bakal ngebahas sesuai alur nih, dari peradaban zaman kuno dulu menuju peradaban zaman modern. Dan tentunya di pembahasan kali ini kita nggak akan ngebahas masalah kekaisaran Mongol atau Korea ataupun sejarah peradaban yang dibangun oleh bangsa Mongol sendiri. Kali ini gue bakal ngajak kalian untuk balik lagi nih ke zaman peradaban kuno, di mana kepercayaan yang didapat pada zaman ini masih berhubungan sama yang namanya leluhur, dan kepercayaan ini dihubungkan dengan azas-azas kitab suci atau orang Islam mengenalnya dengan masa kenabian. Yaps, di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas sosok dari Raja Namrud, yang dalam Islam sosok ini tuh dikenal sebagai... Tapi gue nggak bisa spill dulu, ntar aja ketika kalian udah subscribe dan juga bantu membangun channel ini. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan lonceng pemberitahuan agar mendapatkan notifikasi langsung dari channel ini, serta informasi menarik seputar zaman peradaban kuno hingga modern. Oke, thank you kalau misalnya kalian udah subscribe. Dan juga gue bakal spill nih tentang cerita kerajaan Namrud atau Raja Namrud, yang konon katanya bisa membangun istana pencakar langit jauh sebelum pemerintah di Dubai mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Dan konon katanya kematian dari Raja Namrud atau Nimrod disebabkan dengan hal sepele, yaitu seekor nyamuk. How can it be? Is that true? Kita lanjut ke pembahasan berikut ini. Lanjut. Firstly, kita mau kenalan dulu nih sama sosok yang namanya Raja Namrud, atau orang-orang biasa mengenalnya dengan tokoh Raja Nimrod. Yaps, bener banget. Kalau misalnya kalian pernah baca di artikel di media sosial ataupun di internet, ada dua sosok yang digambarkan dari dua versi Raja Namrud ini, atau yang sering disebut dengan Raja Nimrod. Di dalam agama Islam, sosok Namrud ini dikenal sebagai sosok seorang raja bernama Namrud. Ya, nggak ada sesuatu yang spesial, selain karena katanya kekuasaan dari Raja Namrud ini menyeluruhi dunia. Akan tetapi di dalam kitab-kitab perjanjian lama disebutkan bahwa sosok dari Raja Namrud yang di dalam Islam dikenal dengan nama Raja Nimrod di dalam kitab-kitab seperti Kristen, Katolik, dan juga kitab-kitab perjanjian lama non-kaistik lainnya. Kalau dibaca dari dua versi ini, Raja Nimrod dan juga Namrud ini memiliki kesamaan khusus, yaitu sama-sama pengen menggantikan Tuhan dalam dua versi cerita agama yang berbeda. Hanya saja dari dua versi yang berbeda ini dikisahkan bahwa sosok Namrud adalah seorang raja yang memerintah dalam usia pemerintahan yang benar-benar luar biasa, yaitu 400 tahun. Sedangkan dalam konsep perjanjian kitab-kitab lama dikisahkan bahwa Nimrod adalah tokoh yang memerintah dari pemerintahan Mesopotamia, dan katanya pernah membangun yang namanya Menara Babel. Dimana kita tahu bahwa Menara Babel merupakan salah satu simbol di dunia, di mana ada dasar bahwa sebenarnya dulu manusia itu punya keseragaman berbahasa. Akan tetapi karena memang Menara Babel ini dibangun oleh sosok Nimrod dan mencakar langit, sehingga akhirnya sampailah kepada titik di mana tempat Tuhan berada, sehingga Tuhan turun melalui menara ini dan menciptakan perbedaan bahasa, sehingga orang-orang di bumi memiliki bahasa yang berbeda-beda karena dikuasai oleh Tuhan yang memporak-porandakan bumi. Katanya seperti itu. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya lagi, ternyata kisah turunnya Tuhan akibat adanya pembangunan Menara Babel ini punya garis yang berhubungan sama yang namanya banjir bandang Nabi Nuh. Ya you know lah, kalau misalnya kita pernah ngedengar dari versi Islam dan bahkan dibuatkan film di 2012 tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di bumi ini, dan bahkan versi Islam pernah adanya banjir bandang yang terjadi di bumi dan bahkan memusnahkan banyak sekali populasi penduduk di dunia. Nah, dari beberapa cuplikan kisah ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Raja Namrud atau Raja Nimrod yang berkuasa 400 tahun lamanya, berdasarkan sumber-sumber yang gua baca, dia merupakan putra dari Kush, dimana kita tahu bahwa Kush ini adalah putra sulung dari Ham, dimana kita tahu juga bahwa Ham ini adalah putra dari Nabi Nuh, saudaranya Kanan. Kalau misalnya kalian pernah baca historinya, Kanan ini adalah orang yang menolak untuk naik ke kapalnya atau bahtera Nabi
Nabi Nuh pada saat banjir bandang menjerma bumi. Tapi jujur ya gengs, karena memang kekuasaan Namrud ini gede banget dan menguasai Mesopotamia Raya, sehingga kalau misalnya kita tarik sejarahnya, Namrud ini punya kekuasaan yang benar-benar menguasai kawasan Babilonia, dan bahkan di puncak kejayaan dari Mesopotamia, Namrud atau Nimrod ini benar-benar berperan di sana dalam menjayakan Mesopotamia. Tapi kita balik lagi ke versi Islam, di mana katanya Raja Namrud ini adalah sosok yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim, di mana kala itu Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang membara karena ajaran dari Nabi Ibrahim yang ditentang oleh yang namanya tokoh Namrud ini. Well, kayaknya benar-benar versi Musa yang menentang Firaun ya gengs. Kalian tentunya yang beragama Muslim pernah ngedengar cerita ini di sekolah-sekolah tentang pelajaran agama, ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang membara dan bahkan api tidak menyentuh dari kulit Nabi Ibrahim. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, ternyata Namrud juga tidak percaya akan adanya Tuhan dan bahkan mengakui kalau dirinya adalah sosok Tuhan yang sesungguhnya. Dan bahkan saking pengennya menjadi seorang Tuhan, kekuasaan Raja Namrud ini didukung sama teori-teori yang mengemukakan bahwa Namrud benar-benar takut banget dengan kehadiran sosok bayi laki-laki yang terdapat di Mesopotamia Raya. Dan pada saat kekuasaannya itu, dia memusnahkan banyak sekali bayi laki-laki karena takut suatu saat ramalan akan adanya yang menentang dirinya. Dan ini benar-benar kayak relasinya itu menyangkut paut sama sosok Nabi Ibrahim. By the way gengs, sebenarnya ada beberapa simpang siur yang mengatakan tentang penemuan dari mumi Raja Namrud ini. Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan jagat dunia maya dengan penemuan sebuah tengkorak yang dipenuhi dengan harta dan juga emas permata, yang katanya ini adalah temuan jasad dari Namrud. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, ini bukanlah dari jasad Namrud yang diceritakan dalam Alkitab, akan tetapi sosok dari orang-orang yang memerintah Mesopotamia juga, yang juga turut ditemukan bersama dengan harta yang memendam di dalam perut bumi. Terus gimana skenario dari kematian Raja Namrud ini? Jadi berdasarkan versi yang terdapat di Islam, setelah Namrud membakar dari Nabi Ibrahim, ternyata dia nggak kapok juga untuk mengakui bahwa dirinya adalah sosok Tuhan yang berhak disembah. And finally, karena memang Nabi Ibrahim merupakan seorang penentang dari ajaran yang dibawa oleh Namrud, akhirnya dia mengerahkan sekitar 700.000 tentara yang akan menyerang dari pasukan Nabi Ibrahim. Dan kala itu mukjizat Tuhan turun ke bumi dengan mengirimkan pasukan dari nyamuk-nyamuk yang menutupi langit, sehingga bala tentara yang terdapat dari Raja Namrud tidak bisa menyerang kalangan dari Nabi Ibrahim. Dan cerita ini menyimpulkan bahwa Raja Namrud mati karena memang kena serangan dari gigitan seekor nyamuk fatal. Itulah gengs dari kisah Raja Namrud. Jika kalian mendapatkan informasi terbaru dan juga terbaik dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan komentar di bawah. See you di the next video. Jika kalian mendapatkan informasi yang menarik, kalian boleh request di kolom komentar tentang review apa yang bakal gua bahas dan juga gua bakal ceritain di kedepannya nanti. See you di the next video.